بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وواسعا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الإخلاص القول والعمل. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan mengucapkan kalimat at-tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahmid ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita membaca ayat kedua di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka di waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan mengatakan, syakarani abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku. Tak lupa kita mengirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita senantiasa saling mengingatkan, karena dianggap di antara ungkapan yang mudah namun banyak dilalaikan, yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan kata ulama, makna salawat Allah kepada hambanya adalah sana'ullah li'abdih, yaitu pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat yang ada di atas langit sana. Ya, sana'ullah li'abdih. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sejenak mari kita niatkan untuk bermajelis ilmu kembali, dan kita juga sembari menunggu waktu datangnya syuruk, kita sama-sama mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Jami', kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang dimana kita akan mengangkat hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 yang berbunyi atau yang berjudul mencintai dan memuliakan tetangga. Mencintai dan memuliakan tetangga. Hadis akan kita bacakan
di mana hadis ini datang dari Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Yang artinya, silakan ada di santri ditulis dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, semua menulis ya, insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Apa maksudnya itu? Demi yang jiwaku yang berada di tangannya. Ya, demi Allah. Tidak beriman seorang di antara kalian atau tidak beriman seorang hingga ia mencintai tetangganya. Tidak beriman seseorang hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim nomor hadis 45. Adapun dalam riwayat Bukhari nomor hadis 13. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Datang pada lafaz yang berbeda namun makna sama, diangkat oleh penulis. Datang dalam lafaz yang berbeda namun makna sama. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lafaz yang berbeda tapi makna yang sama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran-pelajaran atau fawaidul hadis, faidah-faidah hadis, mutiara-mutiara hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, sebelumnya ada penjelasan dari penulis kitab
mengatakan bahwa la yu'min ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak beriman seseorang, maksudnya adalah hamba tersebut tidak mencapai kesempurnaan iman. Tidak mencapai kesempurnaan iman. Tidak beriman apa maksudnya? Tidak mencapai kesempurnaan iman. Dan bukan menafikan iman secara mutlak. Tidak mengatakan bahwa kalau si fulan tidak berbuat baik kepada saudaranya, atau si fulan tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka secara mutlak imannya tidak ada. Tidak demikian. Akan tetapi maksud dari tidak beriman adalah imannya tidak mencapai kesempurnaan. Jelas? Wadih? Baik. Sekarang kita masuk ke fawaidul hadis, pelajaran-pelajaran, faidah-faidah mutiara yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, memuliakan tetangga merupakan bagian dari iman. Memuliakan tetangga merupakan bagian dari iman. Dan jenis perbuatan ihsan, dan jenis perbuatan ihsan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sangat dianjurkan, diperintahkan. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan hadis berbuat baik kepada tetangga, jangan lupa disandingkan dengan hadis berbuat baik kepada saudara. Jelas? Jadi kita akan membahas secara rinci bagaimana keutamaan dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran berbuat baik kepada tetangga dan juga berbuat baik kepada sesama saudara semuslim, dan juga meskipun bukan sesama saudara semuslim. Di faedah yang pertama apa tadi? Berbuat baik kepada tetangga merupakan bagian dari iman dan jenis perbuatan ihsan yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Dalilnya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, antum boleh langkahi 2-3 baris atau 2 baris, nanti cari Al-Qur'an, kemudian tulis dalilnya, tulis ayatnya. Kalau ada yang punya tinta merah, ya silakan ditulis pakai tinta merah. Nanti penjelasannya pakai tinta hitam. Ya, demikianlah penuntut ilmu, biar semangat ya dalam menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ini yang kita garis bawahi. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Sembahlah Allah
dan jangan engkau mempersekutukannya dengan apapun. Sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya dengan apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Baik, faedah Masya Allah dalam ayat ini, perintah tauhid. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua. Kemudian, dan kepada kerabat-kerabat kalian, wabidil kurba, dan juga kepada kerabat-kerabat kalian. Kemudian kepada anak-anak yatim. Jadi kita dianjurkan berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Kemudian setelah itu kepada siapa? Anak-anak yatim. Nah, setelah itu kata Allah, dan kepada orang-orang miskin. Dianjurkan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala merintahkan, dan kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, dan kepada tetangga yang bukan dari kerabat. Jadi Allah mencantumkan dalam ayat ini perintah, anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Juga dalam sebuah hadis, di mana hadis ini menjelaskan tentang karakteristik orang yang beriman, karakteristik atau sifat orang yang beriman. Hadis Nabi SAW yang sudah sering kita dengar, yang menjelaskan tentang karakteristik orang beriman. Ya, jadi orang yang beriman itu identik dengan berbuat baik kepada tetangga. Jelas? Orang yang beriman itu identik dengan berbuat baik kepada saudaranya. Mana dalilnya? Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa, ditulis, akan ditulis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, angkatan 8 ya, berusaha meningkatkan kualitas dirinya dalam mencatat pengajian, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka pilihannya apa? Diam. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian masih dalam lanjutan hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, jadi yang pertama tadi, para santri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia apa? Berkata yang baik atau diam.
Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tamunya, kepada tamu. Baik, mungkin ketika kita menyebutkan kalimat tetangga, yang santri pikirkan itu ya tetangga rumah saya di kampung, tetangga kompleks saya yang ada di perumahan, ini dan itu. Iya. Kalau santri mendengarkan kalimat tetangga, apa yang antum pikirkan? Samping rumah, samping kanan kiri rumah. Betul. Sebentar kita jelaskan rincian mana-mana saja yang dimaksudkan tetangga. Sebentar kita rincikan yang mana-mana saja yang termaksud tetangga. Namun pada hakikatnya, tak kala kita saat ini berada di ma'had, saat ini kita berada di asrama, maka siapa tetangga kita? Atau siapa yang kita harus dianjurkan ikram, berbuat baik kepadanya? Ya, kepada sahabat-sahabat antum di sini. Kalau kita sekarang ini berada di asrama, berada di pondok, dalam satu kamar ada 20 ranjang, maka ranjang yang tengah siapa tetangganya? Ya, ranjang bagian kanannya. Ranjang tengah siapa lagi tetangganya? Ranjang bagian kirinya. Dan semua yang ada di kamar itu tetangganya. Karena hukum berbuat baik ke dalam tetangga atau kepada tetangga juga disandingkan dengan berbuat baik kepada teman, kepada sahabat. Jelas para santri? Jangan sampai hadis ini kita hanya batasi dengan tetangga saya yang ada di kampung, tetangga saya yang ada di kompleks. Kemudian orang-orang yang ada di kamar kita tidak kita khususkan berbuat baik kepadanya. Jadi yang termasuk di sini adalah teman. Yang termasuk adalah siapa? Teman. Ya, misalnya si Firman. Dalil ini yang kita bacakan juga mewajibkan dia untuk berbuat baik kepada siapa ini? Maulana. Juga anjuran untuk berbuat baik kepada siapa? Desta. Dan juga berbuat baik kepada Najib. Dan juga berbuat baik kepada Roa. Bukan hanya berbuat baik kepada tetangga, akan tapi berbuat baik kepada teman. Karena Nabi SAW bersabda, hadis yang datang dari Abdullah bin Amr, hadis yang datang dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, khairu ashabi indallah, khairu ashabi indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang baik sikapnya kepada sahabatnya. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang baik sikapnya kepada sahabatnya. Qadhi, sebaik-baik teman di sisi Allah yang baik kepada temannya. Jadi kalau kita mau ukur kebaikan kita di sisi Allah, kita mau ukur
baik tidaknya derajat kita di sisi Allah, maka coba kita perhatikan kepada bagaimana hubungan kita kepada sahabat, kepada teman. Kalau kita baik kepada sahabat kita, baik kepada teman kita, baik kepada tetangga kita, sebagaimana dalam hadis yang selanjutnya, wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah, di sisi Allah, khairuhum li jarihi, sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling baik kepada tetangganya. Allahu Akbar. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi anjuran berbuat baik kepada tetangga sangat besar atau sangat agung. Bahkan ada sebuah hadis para santri, saking seringnya Jibril mendatangkan wahyu untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira kayaknya tetangga ini kalau kita wafat dia mendapatkan warisan dari kita. Sebagaimana kalau keluarga dekat, kalau kita wafat, kalau keluarga dekat mendapatkan warisan. Nah, sampai-sampai Nabi mengatakan, saking seringnya diwasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah tetangga itu kalau kita meninggal, dia pun mendapatkan warisan dari kita. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Yang artinya, Jibril senantiasa menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga. Jibril senantiasa menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira tetanggaku itu akan mendapatkan bagian dari harta warisan. Subhanallah. Ya. Senantiasa Jibril menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian dari harta warisan. Hadis riwayat Bukhari. Iya. Ada satu contoh aplikasi berbuat baik kepada tetangga. Satu contoh aplikasi berbuat baik kepada tetangga. Apa itu? Membagi makanan kepada tetangga. Dan juga ini termasuk membagi makanan kepada teman kamar, membagi teman kepada tetangga kamar, membagi makanan kepada tetangga ranjang. Siapa yang paling dermawan, yang paling sering membagi makanannya di antara santri? Siapa? Yang paling sering berbagi, Masya Allah. Taib. Nabi SAW bersabda, ya, idza tabakhta maraqan, jika engkau memasak sayur, idza tabakhta maraqan, jika engkau memasak sayur, ya tidak mungkin saat kita masak sayur di kamar, ya bukan, ganti dengan jenis makanan lain. Fa'aksiru ma'ahu, maka perbanyak airnya. Ya, dianjurkan kalau kita memasak sayur atau sup atau rendang atau apalah sejenisnya, kari ayam, soto Makassar,
perbanyak kuahnya. Untuk apa? Tsumma zur ahla baitin min jiranik. Kemudian lihatlah keluarga tetanggamu. Lihatlah keluarga tetanggamu. Fa asibahum minha bima'rufin. Maka berikanlah sebagian kepada mereka dengan cara yang baik. Assalamualaikum. Tabe. Maka kasih kuah atau kari ayam. Besar tempatnya, masya Allah. Satu baskon, tapi isinya satu di ayamnya. Tidak apa-apa. Berbuat baik kepada tetangga. Daripada kita masak harum-harum, aromanya menyeberang ke sebelah, tapi fisiknya, kuahnya pun tidak ada yang menyeberang. Ya. Anak tetangga kita sudah menghayal-hayal, masya Allah, tetanggaku masak apa di sebelah ini harum sekali. Ya. Taib. Maka ketika kita memasak, perbanyak kuahnya agar bisa dibagikan, meskipun hanya sebatas kuah. Ada juga daging-dagingnya sedikit, tidak apa-apa. Itu bentuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Kalau sesama tetangga kamar, antum ada snack. Saya lihat kemarin di situ, masya Allah. Saya lewat, ada santri yang duduk-duduk di teras, punya kue satu tempat. Terus ada yang lewat, bagi dong. Yang punya kue bilang, afwan akhi, ini kue untuk kamar satu saja. Masya Allah. Diutamakan tetangga dekat dulu ya. Karena mungkin sudah dihitung, oh jumlah kamar saya 20 orang, kuenya pas 20. Kalau saya bagi untuk kamar lain, berarti ada teman kamar saya yang tidak dapat. Mungkin itu ijtihad mereka kamu. Baik. Bahkan ada ancaman para santri. Kita tidak dia katakan beriman, tidak sempurna keimanan kita kalau kita itu tidur, istirahat, ya, atau kita berada di rumah kita dalam kondisi perut kenyang, kemudian tetangga kita lapar. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, alaysal mu'min, bukan orang yang beriman. Ya, maksudnya apa tadi itu? Bukan orang yang sempurna keimanannya, ya. Bukan orang yang beriman. Alladzi yashba', yang dia dalam kondisi apa? Yashba', kenyang. Bukan orang beriman seorang yang kenyang sementara tetangganya wajaruhu ja'i'un ila janbihi, dan tetangga sebelah rumahnya dalam kondisi lapar. Subhanallah. Bukan orang yang beriman kalau dia dalam kondisi kenyang sementara tetangganya yang ada di samping rumahnya lapar. Iya. Para santri coba antum sekali kalau makan di mana? Kantin. Iya. Coba antum lihat kiri kanan. Siapa di antara teman antum yang memang sama sekali jarang jajan? Iya. Coba antum ajak-ajak. Apalagi dia teman kamar antum, seangkatan antum, ya. Coba, ta'al ya akhi. Iya. Antum bahagia tidak kalau dipanggil seperti itu? Ta'al. Masya Allah. Bisa? Bisa ya? Yang sampai antum sudah ditatap dengan tatapan harapan, terus antum tidak membaca tatapan itu, ya, sungguh terlalu, ya. Baik, barakallahu fikum.
Iya, sebenarnya materi masih panjang. Ini masih satu faedah yang kita ambil, namun karena waktu yang membatasi kita, antum masih ada halaqah. Kita cukupkan dulu insyaallah. Kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.